أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. Para hadirin yang saya hormati, kita akan berbicara tentang syurga dan neraka, dan ini merupakan tema yang sangat penting dalam kehidupan kita dan penting untuk diingatkan, untuk selalu diingatkan, karena syurga merupakan tempat kenikmatan yang abadi, puncak dari kenikmatan, dan neraka adalah tempat yang di dalamnya adalah puncak dari penderitaan dan penyesalan. Dan dua tempat itulah yang akan dihuni oleh manusia. Tidak ada tempat yang ketiga. Kalau tidak di surga, ya di neraka. Kalau tidak di neraka, ya di surga. Dan pembahasan terkait dengan masalah surga dan neraka ini juga untuk mengingatkan kita akan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang bisa membawa seseorang ke surga dan amalan yang bisa menjauhkan seseorang dari surga. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, pada pertemuan yang lalu kita telah membaca beberapa dalil yang terkait dengan surga dan neraka ini. Kita baca surat Asy-Syu'ara ayat 90-91 yang berbicara tentang surga itu akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, dan neraka akan dimasuki oleh orang-orang yang durhaka. Demikian pula kita setelah membaca hadis-hadis yang terkait dengan surga dan neraka. Surga itu dikelilingi dengan apa? Dengan apa? Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci, bukan dinikmat, bukan kenikmatan. Surga dikelilingi dengan hal-hal yang kita benci. Ya. Artinya kalau mau masuk surga itu harus melakukan apa-apa yang dibenci oleh jiwa. Sebaliknya neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh syahwat. Sehingga orang masuk neraka itu karena mengikuti syahwatnya. Dan orang masuk surga karena dia mampu mengontrol syahwatnya. Dan dia paksa jiwanya untuk melakukan apa yang dibenci oleh jiwa. Sudah saya contohkan bahwa ibadah-ibadah itu ya lebih tidak disukai lebih tidak disukai oleh jiwa kita. Kalau seorang diberi pilihan di waktu adzan subuh berkumandang, ya, kalau dia menuruti jiwanya, maka dia tentu akan lebih melanjutkan tidur dan mimpinya daripada bangun, berwudu, kemudian berangkat ke masjid. Yang disukai jiwa bangun ke masjid atau melanjutkan tidurnya? Tidur. Bangun itu berat, sesuatu yang harus kita lawan karena tidak disenangi oleh jiwa kita. Termasuk duduk di majelis taklim itu tidak disenangi oleh jiwa kita. Lebih disenangi duduk di luar, duduk di warung kopi, ngobrol ngalur ngidul, obrolan-obrolan yang terkadang tidak bermanfaat.
Jiwa lebih senang itu. Lebih senang duduk sama sahib, guyonan, soft talk daripada duduk mendengarkan ilmu. Jiwa kita lebih senang ke situ. Maka neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh jiwa kita. Dan syurga dikelilingi oleh hal-hal yang dibenci. Maka seorang manusia harus melawan apa yang dibenci oleh jiwanya. Dia tundukkan agar dia tetap istiqamah menjalankan perintah-perintah Allah sekalipun itu berat bagi jiwanya, tidak disukai oleh jiwanya. Termasuk meninggalkan maksiat itu tidak disukai oleh jiwa. Lebih disukai melakukan perbuatan maksiat. Ya. Melihat aurat wanita dengan menutup mata untuk tidak melihat, mana yang lebih disukai? Jiwa, kita bicara tentang jiwa kita. Melihat atau menutup? Melihat. Ya, serempak sudah. Tidak ada. Melihat, jiwa kita melihat. Maka kita harus lawan. Disukai oleh jiwa tapi dibenci oleh Allah. Dan seterusnya. Kemudian ikhwan fillah, kita akan melanjutkan tentang hadis yang masih terkait dengan surga dan neraka, masuk pada hadis yang ke-202. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ra'aitu mithlan nar nama haribuha wala mithlal jannati nama talibuha. Akhrajahu Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat perkara yang lebih mengherankan daripada syurga dan neraka. Sungguh mengherankan, kata Nabi, neraka yang seharusnya dihindari, justru banyak manusia yang tetap tidur, tidak menghindari api neraka. Demikian pula mengherankan, syurga yang seharusnya dicari dan dikejar, justru banyak manusia yang tidur, tidak mengejar syurga. Ini kenyataan yang ada di tengah-tengah manusia, dalam kehidupan manusia. Banyak orang yang tahu neraka itu tempat yang sangat-sangat membawa penderitaan, bahkan penderitaannya tidak bisa diungkapkan. Tapi justru banyak orang yang semakin mendekat dengan neraka. Justru banyak orang yang tidak lari dari api neraka. Demikian pula banyak manusia, bahkan hampir semua manusia, meyakini surga itu tempat kenikmatan. Tempat kenikmatan yang kenikmatannya tidak bisa diungkap, diceritakan, digambarkan. Tapi justru banyak manusia yang justru lalai dari mengejar surga. Bahkan lari menjauh dari surga. Ini satu sikap yang aneh dan mengherankan. Ternyata banyak manusia yang justru lebih senang dekat dengan neraka daripada dengan surga. Dan hadis ini ikhwani fillah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ini memberikan dorongan kepada kita untuk yatlub, agar kita ini natlub al-jannah. Kita ini mencari surga, mencari jalan menuju surga. Orang yang tidak mau mencari jalan menuju surga, dia lebih senang tidur, dia lebih senang berdiam, dan tidak ada upaya untuk mencari surga, kemungkinan dia masuk ke dalam neraka lebih besar daripada dia masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad SAW mengatakan, nama talibuha, surga itu dicari. Maka carilah tempat-tempat yang bisa mendekatkan kita
ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Carilah amalan-amalan yang membawa kita menuju Allah. Dan berlarilah, hindarilah dari tempat-tempat yang menyebabkan kita semakin dekat dengan neraka. Berlarilah dari perbuatan-perbuatan, hindarilah perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka. Jangan terbalik. Kita justru mencari tempat-tempat yang menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka dan menjauh dari tempat-tempat yang membawa kita kepada surga. Dan ikhwani fillah, jalan menuju surga di antaranya adalah perjalanan kita menuju rumah-rumah Allah untuk mencari ilmu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Atau kama qala. Man salaka tariqan, siapa yang menempuh satu jalan, dia berjalan dari rumahnya, yaltamisu fihi ilma, untuk mendapatkan ilmu, dia ingin mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Maka jalan yang akan memudahkan kita dan mempercepat langkah kita menuju surga Allah adalah jalan menuju tempat-tempat ilmu. Dan majlis-majlis ilmu merupakan majlis-majlis yang akan membawa kita menuju surga Allah. Sehingga majlis-majlis ilmu itu disebut apa? Riyadhul Jannah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadhil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka duduklah di tempat tersebut. Perintah dari Nabi. Apa taman surga itu? Halaqul dzikr, halaqah dzikr. Halaqah dzikr itu halaqah yang membuat kita mengenal Allah. Di antaranya halaqah yang diajarkan di dalamnya kitab Allah. Diajarkan di dalamnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkan di dalamnya halal wal haram, itu halaqah dzikr. Dan disebut apa oleh Nabi? Riyadhul Jannah. Taman-taman surga. Maka merugi ikhwan kalau hidup kita tidak kita gunakan untuk meraih atau berjalan di jalan yang membawa kita kepada surga Allah. Merugi kalau kita hidup dalam kondisi sehat tidak kita maksimalkan untuk duduk di majlis-majlis ilmu. Merugi. Karena inilah jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di majlis-majlis ilmu, di situ diajarkan, ditunjukkan, diarahkan jalan yang memang betul-betul menuju Allah. Dari mana kita tahu jalan menuju Allah kalau kita tidak belajar? Kalau kita tidak duduk mendengar ayat-ayat Allah disampaikan, hadis-hadis Nabi disampaikan. Ini majlis ya Masya Allah. Ini salah satu jalan kita menuju mana? Menuju surga Allah. Dan Allah Azza wa Jalla mengetahui niat-niat kita insya Allah. Bukan insya Allah, Allah pasti tahu. Dan insya Allah niat kita tulus karena Allah. Maka insya Allah amalan kita tidak akan disia-siakan. Selama kita tulus kepada Allah. Allah melihat kita setiap hari berjalan untuk mencari ilmu dengan tujuan untuk diamalkan, agar bisa mengerti mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Upaya-upaya ini akan menjadi bekal kita di akhirat kelak, ikhwan. Dan sangat disayangkan ketika manusia justru lebih banyak duduk nongkrong di tempat-tempat yang tidak membawa kebaikan. Betah di tempat-tempat tersebut, tapi jauh dari tempat-tempat yang penuh dengan barokah. Maka itulah keajaiban yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW dari manusia, di mana banyak manusia masih tidur.
yang katanya ingin mendapatkan surga masih tidur, yang katanya ingin dihindarkan dari siksa neraka juga masih tidur. Kemudian bab selanjutnya, tahajatil jannat wan nar. Surga dan neraka ini nanti akan berdebat. Dan Allah Maha Kuasa untuk menjadikan surga berbicara, neraka juga berbicara. Dan setiap kali kita mendengar riwayat-riwayat yang terkait dengan masalah-masalah gaib, maka sikap yang seharusnya kita tunjukkan, sikap yang benar apa? Mengimani, meyakini, dan membiarkan maknanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jangan berani mengotak-ngatik maknanya selama tidak ada keterangan dari Allah dan Rasulnya. Itulah sikap seorang Muslim dan itulah yang diajarkan oleh salafus saleh. Termasuk terkait dengan syurga neraka berdebat. Selama riwayat-riwayat tersebut sahih. Tapi kalau riwayat-riwayat tersebut tidak sahih, bukan bersumber dari Nabi Muhammad SAW atau dinisbahkan kepada Nabi, namun tidak sahih, maka kita tidak perlu percaya. Bahkan tidak boleh percaya. Tapi ketika itu bersumber dari Allah melalui lisan Rasulnya Muhammad SAW dan hadisnya sahih, betul-betul itu berasal dari Nabi, maka kita katakan amanna wa sami'na wa ata'na. Kami percaya, kami beriman, kami patuh. Sebagaimana generasi salaf, generasi sahabat ketika mendengar peristiwa Isra wal Mi'raj. Di zaman itu mereka belum pernah melihat pesawat terbang. Belum pernah melihat. Di zaman itu belum ada mobil, belum ada tenaga listrik, belum ada hal-hal yang kita saksikan. Tiba-tiba datang berita tentang apa? Nabi Nabi dalam jangka dari waktu malam ke pagi berangkat ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit. Itu berita yang menguji keimanan. Mungkin bisa jadi kalau kita hidup pada zaman itu, bisa jadi kita termasuk orang yang gak percaya. Sekarang saja banyak manusia gak percaya dengan hadis kok. Padahal mereka melihat berbagai macam keajaiban. Tidak percaya. Mereka-mereka yang mengaku rasionalis, aklani, profesor, padahal jahil murakkab. Siapapun manusia yang menolak hadis, dia adalah orang yang paling bodoh di atas muka bumi ini. Dan dia mengikuti langkahnya orang-orang musyrik yang menolak berita-berita yang datang dari Rasulullah SAW hanya karena tidak logis. Persis seperti orang jahiliyah. Walaupun gelarnya profesor, doktor, terkesan bicaranya ilmiah, jahil. Orang-orang musyrik ketika mendengar itu terguyu mereka. Dan mereka mengatakan ini kesempatan untuk membuat orang-orang yang beriman kepada Muhammad untuk murtad. Karena enggak yakin. Dan antum harus bayangkan zaman itu belum ada teknologi. Orang enggak ngelihat teknologi, yang bendera dilihat onta. Ini tiba-tiba ada berita Nabi Muhammad SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tidak hanya di situ dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, naik ke langit 7. Orang-orang musyrik menolak berita tersebut. Mereka menertawakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan orang-orang yang baru masuk Islam pun keluar dari Islam. Ragu mereka, loh kok gini? Dan orang-orang musyrik memainkan suasana seperti itu. Dan mereka punya satu orang yang kalau bisa bukan dipaksa. Kalau bisa dipengaruhi, selesai. Siapa? Abu Bakar. Tokoh.
Mereka datang kepada Abu Bakar. Kalau sampai Abu Bakar tidak mengimani berita dari Nabi, banyak orang akan murtad. Orang melihat Abu Bakar. Datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Kemudian mereka pun memprovokasi, berupaya mempengaruhi. Mereka pun bercerita sambil berharap Abu Bakar akan mengatakan, masa begitu? Loh, kok bisa? Tapi Abu Bakar As-Siddiq, itulah gelar beliau. Ketika disampaikan, lalu Abu Bakar memastikan, betulkah itu ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, itu ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar, kalau seandainya Muhammad bercerita yang lebih tidak masuk akal dari itu, saya percaya. Selama keluar dari lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada iman. Itu orang cerdas, Pak. Makanya ahlul kalam, filosof, karena banyak umat Islam yang kemudian belajar ilmu kalam, terkena syubhat filsafat, banyak menolak hadis-hadis seperti ini. Kenapa? Tidak logis. Mereka tidak sadar mereka sudah jatuh dalam perilaku orang-orang jahiliyah. Dan sebelum orang jahiliyah, siapa yang menolak perintah Allah karena tidak logis? Iblis, pimpinannya mereka. Iblis ketika datang perintah Allah, bagi orang beriman, sami'na wa ata'na. Tapi bagi iblis, sebentar dulu. Tak logiskan dulu, dipikir dulu. Loh, tidak tepat ya Allah. Mau anak tercipta dari api, mau sujud sama yang dari tanah. Api lebih unggul. Kalau lebih unggul, berarti dia harus di atas. Itu logika, hati-hati. Jangan bermain logika dengan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Apalagi terkait dengan berita-berita gaib. Muncul. Ditolak, tidak mau. Satu perintah Allah, dia tolak. Wa kana minal kafirin. Maka Allah keluarkan dari kelompok orang-orang beriman dan digolongkan bersama dengan orang-orang kafir. Karena diantara makna kafir adalah ingkar. Dia tolak. Ini saya sampaikan sebelum kita masuk kepada hadis-hadis. Yang di dalam hadis-hadis yang akan kita baca ini ada hal-hal yang memang ya kalau dilogikakan ya, loh kok gini ya? Tapi iman berbicara. Amanna wa sami'na wa ata'na. Kalau itu berupa berita, amanna wa saddaqna. Itulah ciri orang-orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang Allah sebutkan pertama kali ketika berbicara tentang ketakwaan, cirinya mereka pada alladzina yu'minuna bil ghaib. Bil ghaib, hal-hal yang gaib itu diterima bukan dengan logikanya, tapi dengan iman. Iman itu kepercayaan. Percaya saya. Kalau seandainya kemudian ditemukan ada bukti-bukti ilmiah, ya itu alhamdulillah, itu semakin memperkuat. Tapi kalau tidak ditemukan, maka tetap keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya harus ditunjukkan dan harus diutamakan. Ikhwan fillah, Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, beliau berkata, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahajatil jannatu wan nar. Syurga dan neraka itu tahaj. Tahaj itu kadang diterjemahkan berdebat, ya. Yakni mereka saling menyampaikan apa yang mereka rasakan, apa yang ada di dalam syurga dan apa yang ada di dalam neraka. Faqalatin nar, neraka berkata, uthirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin. Kata neraka, aku dihuni oleh orang-orang yang mutakabbir, orang-orang yang sombong, wal mutajabbirin, orang-orang yang bengis, orang-orang yang zalim. Maka inilah golongan yang nantinya akan banyak menghuni neraka. Dua golongan ini siapa mereka? Al-mutakabbirun. Yang pertama, orang yang punya sifat sombong. Dan Nabi Muhammad SAW menjelaskan makna al-kibr
Dengan sabda beliau, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jangan pernah menolak kebenaran, ikhwan fillah. Jangan pernah menolak kebenaran. Allah Azza wa Jalla memberikan perangkat agar kita bisa mengetahui dan memahami kebenaran. Allah berikan perangkat. Maka gunakan, maksimalkan perangkat kita. Maka janganlah sampai kemudian kita menolak kebenaran. Kenapa? Karena bukan dari golongan saya. Oh, ini bertentangan dengan apa kata ustadz saya. Belum tentu. Kalau Anda punya perangkat, Anda bisa memahami, Anda bisa tahu, maka gunakan perangkat yang Anda miliki. Karena sayang sekali terkadang orang-orang kita itu karena punya kebiasaan taklid. Taklid itu melo opo adanya. Kalau sudah senang sama si fulan, sudah diikuti seperti Nabi si fulan itu. Kalau ada yang berbeda, sudah pasti salah. Tidak mau berpikir dia. Ini yang sering diingatkan di dalam Al-Quran. Kenapa kalian tidak berpikir? Kenapa kalian tidak memahami? Maka ikhwani fillah azallahu wa iyyakum, hati-hati dengan kesombongan, karena kesombongan itu diantaranya adalah menolak kebenaran. Dia tahu ini benar, dia tahu, yakin ini benar. Tapi karena mungkin yang membawakan bukan orang yang dia sukai, atau yang menyampaikan orang yang berbeda posisi dengan dia, atau yang menyampaikan bajunya berbeda dengan dia, padahal dia tahu itu benar, dia tolak, maka dia jatuh dalam sifat sombong. Jabbar adalah orang yang bengis, orang yang zalim, orang yang bertindak tanpa mengindahkan hak-hak orang lain. Tidak peduli dengan haknya orang, yang penting dia suka, yang penting dia bertindak. Itu jabbar. Ini golongan yang akan meramaikan tempat neraka. Wa qalatil jannah, syurga berkata, mali la yadkhuluni illa du'afa'un nasi wa saqatuhum. Kata syurga, duhai kenapa aku banyak dihuni oleh orang-orang manusia-manusia yang lemah dan manusia-manusia yang dihina di dunia. Saqat, yakni penghuni syurga, kebanyakan mereka adalah orang-orang fuqara wal masakin. Yakni fuqara wal masakin fid dunya. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang di dunia dipandang sebelah mata oleh manusia. Saqat. Orang-orang yang kalau jalan tidak ditoleh. Yang kalau dia datang kepada orang lain, mungkin orang lain akan memalingkan wajahnya. Saqat. Tapi mulia di sisi Allah. Itu yang paling banyak masuk ke dalam surga. Maka dari sini pelajaran penting, ikhwan. Penilaian manusia itu tidak menentukan tempat kita di akhirat. Bahkan bukan hanya 1-2 manusia. Penilaian sebagian besar manusia tidak akan menentukan tempat kita di akhirat. Sebagian besar orang benci karena Anda berada di atas kebenaran. Maka abaikan mereka. Penilaian manusia 0. Yang paling kita cari adalah penilaian Allah. Apakah perbuatan saya sudah sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah apa tidak? Manusia ridha atau tidak ridha? Wallahi mereka tidak punya daya apapun dan tidak punya andil apapun memasukkan Anda ke surga. Bahkan banyak manusia akan mendorong kita ke neraka. Maka hidup jangan terlalu banyak lihat orang, Pak. Hidup lurus. Lihatlah Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang diajarkan oleh Nabi, jalankan. Si fulan mengatakan A, si fulan mengatakan B, akan berhenti. Kal-kalbi yanbah. Kata orang Arab, idza kana al-kalbu la yu'dhika illa binabhi, fada'hu ila yaumil qiyamati yanbah. Jika Anda diganggu dengan gonggongan anjing, maka biarkan dia menggonggong. Fada'hu ila yaumil qiyamah. Biarkan dia menggonggong sampai hari kiamat. Orang-orang ini ikhwani fillah,
Nabi menyebutkan du'afa, orang-orang lemah. Sakat itu orang yang manusia memandang hina dia, tidak dilihat. Karena manusia melihat orang bukan dari apa? Bukan dari takwa. Saya rohnya. Duwe apa? Kalau orang yang berpunya lewat, Assalamualaikum, wallah akhi hada. Akhi hada, sahib. Hada, sahib. Ana kangen sama ente. Sahib dia ada duwe apa-apa. Assalamualaikum. Hakadha insan ya akhi. Realita. Ukuran sekarang ukuran materi. Makanya banyak orang-orang saleh tidak dipandang, tapi mulia di sisi Allah. Tidak dipandang itu oleh siapa? Oleh sebagian besar masyarakat. Masyarakat yang memang tidak beriman atau imannya lemah. Orang saleh itu hanya dimuliakan oleh orang saleh. Orang baik itu akan dimuliakan oleh orang baik. Namun ikhwani fillah, du'afa di sini yang nanti akan kita baca hadis berikutnya, yaitu kebanyakan orang masuk surga adalah orang miskin. Tentu yang menyebabkan mereka masuk surga bukan karena kemiskinannya, ya. Bukan karena kemiskinan. Oh, miskin pasti mlebu surga. Lah, ditontok sih miskinnya. Dilihat dulu, miskin tidak sholat, najah dia, nangis dia. Wes fakir tidak sulih. Dunia akhir kena azab itu. Maka orang-orang miskin di sini siapa? Yang saleh, yang taat kepada Allah. Dia taat kepada Allah sekalipun Allah mengujinya dengan kehidupan dunia yang tidak dia dapatkan. Allah mengujinya dengan dipandang rendah oleh manusia, dia tetap taat kepada Allah. Allah muliakan di surga. Dan Allah menjadikan mereka sebagai orang-orang yang lebih cepat masuk ke dalam surga dibandingkan yang lain. Karena tidak ada amal sikap yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nanti membaca hadis, kebanyakan orang-orang fuqara wal masakin, ya, tentu mereka yang saleh. Demikian pula nanti kita baca hadis, kebanyakan yang masuk neraka siapa? Siapa? Golongan siapa? Wanita. Wanita. Disebutkan dalam hadis yang sahih, tapi bukan karena statusnya dia wanita. Tapi karena perbuatan-perbuatan buruk yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yakfudal ashir, tidak berterima kasih kepada suaminya, dan seterusnya. Kemudian qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman lil jannah, Allah pun berkata kepada syurga, anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi. Kata Allah, engkau adalah tempat rahmatku, yang mana aku memberi rahmat denganmu kepada siapa yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Maka syurga adalah tempat orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun mendorong kita untuk mencari terus rahmatnya Allah. Di antara yang bisa mendatangkan rahmatnya Allah adalah bersikap kasih sayang kepada hamba-hamba Allah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, irhamu man fil ardi yarhamku man fis sama. Bersikap kasih sayanglah kepada siapa yang Allah ciptakan di atas muka bumi, niscaya Allah, niscaya yang di langit akan memberikan kasih sayang kepadamu. Maka syurga adalah tempat kasih sayang Allah. Allah mencurahkan, Allah memberikan kenikmatan kepada orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah. Wa qala linnar, dan Allah berkata kepada neraka, innama anti azabi u'adzib biki man asya' min ibadi. Sesungguhnya engkau adalah azabku, aku mengazab denganmu siapa-siapa yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Walikulli wahidatin minhuma mil'uha. Masing-masing tempat itu ada, masing-masing tempat akan dipenuhi oleh penghuninya. Fa'amman nar, kemudian adapun neraka, fala tamtali'u hatta yadha'a rijlahu. Neraka itu tidak penuh sampai Allah meletakkan kakinya, fataqulu qattin qattin qattin. Maka dikatakan qattin qattin, yakni cukup.
Fahunalika tamtali wa yuzwa ba'daha ila ba'd. Maka disitulah neraka itu penuh, kemudian dia terlipat satu bagian dengan bagian yang lain. Wala yadhlimullahu min khalqihi ahada. Dan Allah tidak menzalimi siapapun dari hamba-hambanya. Maka tidak ada satupun orang yang masuk neraka karena terzalimi. Artinya Allah berbuat zalim. Allah Azza wa Jalla menghukum mereka dengan keadilan Allah. Ya, dengan keadilan Allah Azza wa Jalla. Bahkan rahmatnya Allah lebih luas. Sehingga banyak orang-orang yang nantinya ketika dia harus masuk neraka, ternyata Allah berikan rahmat, entah dengan syafaat baginda Muhammad SAW atau syafaat orang-orang beriman. Dia masuk syurga. Tentu itu bagi orang-orang yang beriman. Karena tidak ada syafaat bagi orang-orang yang tidak pernah beriman sampai dia meninggal dunia. Wa ammal jannah, adapun syurga, fa inna Allah azza wa jalla yunshi' laha khalqa. Maka nanti Allah akan menciptakan makhluk untuk memenuhi syurga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwani fillah azzallahu wa iyyakum, hadis ini juga termasuk hadis yang berbicara tentang siapa yang akan menghuni syurga dan siapa yang akan menghuni neraka. Dan sekali lagi, kalimat du'afa saqat, orang-orang lemah, yakni mereka orang-orang lemah tapi yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini juga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jangan berkecil hati ketika kita diabaikan oleh manusia. Jangan merasa minder ketika diabaikan oleh manusia. Tak didelok, tak apa-apa. Tapi takut kalau seandainya Allah murka dengan kita. Maka seorang muslim itu yang dia kejar apa? Yang dia cari apa? Perhatian Allah. Penilaian Allah. Sehingga hidupnya dia akan sesuaikan dengan apa yang diridhai oleh Allah. Bukan apa yang disukai oleh manusia. Dan manusia yang paling terbebani fikirannya dan hidupnya adalah manusia yang hidup karena manusia. Itu akan membelenggu fikirannya, membuat hatinya sempit. Kalau kita hidup karena manusia, tidak akan bahagia. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu cita-cita yang tidak mungkin bisa kita gapai. Kalau antum hidup mau cari ridhonya manusia, itu tidak mungkin bisa digapai. Manusia itu likulli ra'sin ra'yun. Setiap kepala ada maunya sendiri. Antum sekarang membuat si A ridha, si B belum tentu ridha. Ketika membuat si A dan si B ridha, si C belum tentu ridha, ngeluh. Kalau kita hidup mendengarkan apa katanya orang, stres. Maka manusia yang paling bahagia dan manusia yang merdeka. Ini kan 17 Agustus, kemerdekaan. Ya. Manusia yang merdeka itu siapa? Manusia yang menghambakan dirinya hanya kepada satu, Allah Azza wa Jalla. Wallah, hidupnya merdeka. Hatinya, fikirannya bergantung kepada Allah. Itulah manusia yang merdeka. Dia tidak dijajah oleh keinginan manusia, kehendak manusia. Dia hanya mau dijajah oleh kehendak Allah. Apa katanya Allah? Itulah yang menjadi perintah yang harus saya ikuti. Wallahu alam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.